Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang penuh dengan berkah ini, hati kita merasa tenang, batin kita merasa senang, perasaan kita masih teratur karena kita sudah melaksanakan ibadah yang sangat istimewa, yaitu salat subuh di awal waktu secara berjamaah. Jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada ibadah itu yang memberikan ketenangan kepada kita karena ibadah yang kita laksanakan itu menurut sunnah Nabi. Ada lagi ibadah itu yang didirikan oleh manusia sesuai dengan aturan dirinya sendiri. Mungkin dia solat di akhir waktu atau di luar waktu. Mungkin dia juga solat hanya sendiri saja secara cepat-cepat, atau mungkin dia juga tidak senang untuk melaksanakan ibadah itu di masjid. Jadi tingkatan ibadah kita ini Bapak dan Ibu di sisi Allah itu tidak sama. Salawat dan salam buat Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kalau hari Selasa ketiga di bulan Oktober kemarin kita berbicara tentang sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih terkait dengan 7 golongan manusia yang langsung mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita membahas sampai kepada golongan yang kedua. Ibu ya, yang kedua.
Di golongan yang kedua kemarin itu pemuda yang tumbuh kembang dia selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, kajian itu kita tunda sedikit karena mengingat situasi dan kondisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, mesti kita sikapi dan mesti kita tanggapi sesuai dengan Al-Quran secara tegas Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tepat pula Bapak dan Ibu, memang di bulan Rabiul Awal ini di mana-mana dilaksanakan peringatan Miladir Rasul dalam istilah Maulid Nabi. Maulid Nabi ini tidak ada hukum di sana itu. Tidak wajib, tidak sunat, tidak makruh, tidak haram, tidak pula bid'ah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi tidak boleh di sana itu diletakkan sebuah hukum. Kalau diletakkan sebuah hukum, orang akan mengatakan itu nanti ini wajib, mesti dilaksanakan. Padahal Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang terpenting itu kan milad, bukan miladnya. Bukan memperingati hari kelahiran Nabi. Yang penting daripada itu Bapak dan Ibu yang berbahagia apa? Mengamalkan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terpenting Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jamaah rahimakumullah. Apa peristiwa yang terjadi di masa kelahiran Nabi Bapak dan Ibu yang berbahagia? Apa pula peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal ini, ada sangkut pautnya Bapak Ibu yang berbahagia. Di bulan Rabiul Awal sekarang tahun 2020. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat peristiwa hebat yang terjadi ketika Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Miladur Rasul Bapak Ibu yang berbahagia, apa? Hancurnya manusia yang sombong dan angkuh congkak, yaitu Abraha, salah seorang raja yang berkuasa di negeri Yaman ketika itu. Karena dia tidak merasa senang melihat umat melaksanakan ibadah di keliling Ka'bah, maka Abraha berkeinginan untuk menghancurkan Ka'bah itu. Dan dia berusaha membangun sebuah tempat gereja besar, tempat beribadah bagi orang-orang kafir di negeri Yaman. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Abraha salah seorang raja yang berkuasa ketika itu, dia sangat sombong. Apa keinginan buruknya Bapak dan Ibu? Jadi jemaah rahimakumullah, ko dape awak di dalam hidupku jangan cubu-cubu untuk apa berniat buruk, jangan. Ya Bu ya. Kadang kan ketika awak dibisikkan oleh setan ya dak, ada saja berniat buruk. Abraha dia berniat buruk, bayang pada Ibu itu. Apa niatnya? Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dia sudah membayangkan Bapak Ibu, suatu saat Ka'bah itu bisa datar, bisa seperti pasir. Betapa buruknya makar ataupun rencana Abraha itu Bapak Ibu yang berbahagia. Apa sekarang Ka'bah itu masih ada Ibu? Masih ada Ibu? Oh, masih ada Ibu. Sudah berapa tahun lamanya.
Memang rencana buruk itu dia laksanakan, Ibu. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, kalau awak berniat buruk, berencana buruk, itu setan paling senang itu. Kecik setan, taruhi. Jangan berhenti. Taruhin aneh buruk itu taruhilah. Itu hati-hati Ibu Bapak. Dikala kita berniat buruk, berencana buruk, setan langsung datang memberikan semangat kepada kita Bapak Ibu. Kadang kita Bapak Ibu enak berencana mungkin melalaikan sholat, meninggalkan sholat macam-macam. Ada seperti itu, ada pikiran-pikiran seperti itu dalam hati kita. Ya, jangan diikuti. Itu kan sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ibu. Apa kata Allah? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh kamu. Dia akan menjatuhkan kamu kepada dosa, kepada maksiat, kepada mungkarat, kepada kesesatan. Jangan diikuti. Abraha dia ikuti, Bu. Dia susun pasukan Bapak dan Ibu yang berbahagia. Pasukan bergajah ketika itu. Dia berangkat bersama-sama menuju Makkah Al-Mukarramah. Sampai di sana Bapak dan Ibu yang berbahagia, dia sudah merasa senang Abraha. Muka sampai tujuannya kata capai. Tidak ada yang menghalangi. Memang tidak ada ketika itu Bapak. Tidak ada tentara yang menghalangi. Tidak ada polisi yang menghalangi. Tidak ada Ibu. Abraha bebas. Dia sudah mendekati Ka'bah. Dia akan hancurkan lagi. Dia yakin tidak ada yang mengawasinya. Betapa hebatnya setan mempengaruhi Abraha Bapak Ibu. Bergembira ria dia dengan tentaranya, dengan gajah-gajahnya itu, berpesta ria dengan dia di samping Ka'bah itu, dia akan hancurkan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin." Ayat itu kenapa oleh Ibu? Wa makaru, mereka berencana. Itu rencana aja jadi. Mereka akan melaksanakan makarnya. Jadi makar itu rencana buruk. Rencana buruknya itu. Ada rencananya apa? Menghancurkan Ka'bah itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Lanjutan ayat. Wa makara Allah. Allah juga berencana. Jadi sama-sama berencana Bu ya. Abraha berencana menghancurkan Ka'bah sampai datar. Jadi pasir itu. Allah pun berencana menghancurkan Abraha itu. Tapi di ujung ayat Bapak dan Ibu, wallahu khairul makirin. Rencana Allah lah yang terbaik. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, memang rencana buruk dari Abraha dia laksanakan. Tetapi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika dia sudah mulai melangkah dekat lagi ke Ka'bah itu Bapak Ibu yang berbahagia, ternyata turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Begitu Abrah bergerak, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan tentara dan gajah-gajah itu, dengan tidak disangka-sangka dan tidak dikira-kira oleh Abrahah dan tentaranya itu, Allah berfirman, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim ke sana burung ababil, burung-burung yang berbondong-bondong, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain berfirman, walillahi junudus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki tentara yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di mana saja. Pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang berbahagia, burung-burung ababil itu merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat dari pesawat-pesawat tempur yang ada hari ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dibuat oleh manusia. Hanya burung-burung kecil yang menghancurkan Abraha, tentara dan gajah-gajahnya itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kalau secara akal-akal Bapak dan Ibu tidak tamakan di akal kita, Ibu ya. Masa burung-burung kecil dia bisa menghancurkan tentara bergajah yang besar-besar, Bapak dan Ibu, yang tidak mungkin. Tapi peristiwa itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, wajib diterima dan wajib ditangkap oleh iman kita masing-masing. Karena yang terjadi ketika itu iradatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah yang berlaku, rencana Allah yang terjadi, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dari mana datangnya burung itu? Ya Allah yang mendatangkan. Karena ada sebelumnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan burung-burung itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia, dia datang tidak sama kedatangan burung-burung yang kita dengar, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan manusia yang sombong dan angkuh itu. Dengan apa? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung kecil itu melempari tentara Abraha serta gajahnya itu, Bapak Ibu yang berbahagia, hanya dengan batu-batu kecil. Begitu Bapak Ibu yang berbahagia. Hijaratin min sijil. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, hijaratin min sijil itu yang dilemparkan oleh burung-burung kecil itu adalah lebih hebat daripada api yang ada di dunia sekarang, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Sehingga apa terjadi, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Semua musuh-musuh Allah ketika itu, Abraha dan tentaranya itu serta gajah-gajahnya itu, ka'asbim ma'kul, seperti daun-daun kayu yang dimakan oleh ulat, hancur, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan itu kan terbukti, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalau ada manusia berencana untuk menghancurkan kebenaran, untuk menghancurkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan azab kepada mereka. Begitu hebatnya Abraha, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang terjadi, Bapak dan Ibu yang berbahagia?
Tak lain tak bukan, secara nyata ketika itu yang Ka'bah sampai saat ini utuh, tidak rusak sama sekali. Sementara orang yang berniat buruk itu yang jadi pasir dan jadi abu, bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau hancur Ka'bah ketika itu, Bu, tentu tidak ada Ka'bah sampai kini, Bu, enak. Sampai sekarang Ka'bah masih tetap utuh dan kuat, bapak dan ibu yang berbahagia. Jangan coba-coba menghancurkan kiblat umat Islam itu. Jemaah rahimakumullah. Walaupun Abraha itu sudah hancur, akan tetapi bapak ibu yang berbahagia, manusia-manusia yang model Abraha itu muncul lagi sekarang. Di mana munculnya bapak ibu yang berbahagia? Di Perancis. Di mana munculnya, Bu? Di Perancis. Dia menghina, memaki Nabi Muhammad SAW. Kalau dia menghina Nabi, berarti dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mencap umat Islam itu teroris. Dia sudah mencap umat Islam itu radikal. Dia sudah mencap umat Islam itu pemecah belah di dunia ini. Itulah Abraha baru yang lahir. Itu anak cucu Abraha yang di Inggris itu, yang di Perancis. Muncul dia sekarang, bapak dan ibu yang berbahagia. Maka semua umat Islam di dunia ini mengutuk peristiwa tersebut, bapak dan ibu yang berbahagia. Kenapa? Karena kita wajib tersinggung itu, bapak dan ibu. Karena Nabi kita yang dihina, karena agama kita yang direndah-rendahkan, bapak dan ibu yang berbahagia. Siapa yang tidak tersinggung? Kalau orang beriman dan benar syahadatnya, bapak dan ibu yang berbahagia, dia pasti marah. Karena umat Islam ini tidak pernah menghina agama orang lain, tidak pernah merendah-rendahkan orang, bapak dan ibu yang berbahagia. Tidak ada memancing-mancing kemarahan agama orang lain, bapak dan ibu yang berbahagia. Tidak ada. Ternyata orang-orang kafir seperti itu yang sengaja untuk merendahkan umat Islam. Jamaah rahimakumullah. Padahal bagi kita di bulan Rabiul Awal ini, bapak dan ibu yang berbahagia, kita selalu membaca siapa sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu, bapak dan ibu yang berbahagia. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard." Dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidaklah karena engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi tidak akan saya ciptakan. Nah, bayangkan bapak dan ibu tu. Kalau tidak ada langit, tidak ada bumi, le dua awak, Bu. Tak ada. Tidak ada, Ibu. Lihat oleh bapak dan ibu yang berbahagia, keistimewaan, kemuliaan Nabi Muhammad menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, bapak dan ibu. Kalau mulai dari Nabi Adam, Ibu ya, dan nabi-nabi yang lain tu, Bu, apa panggilan Allah kepada nabi yang lain tu, bapak dan ibu? Ya Adam, ya Pak ya, langsung Nabi Adam. Kemudian ya Nuh, ya Isa, ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail. Tetapi bapak dan ibu yang berbahagia, Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat ya Muhammad, tidak ada ayatnya itu.
Itu beda ibu bapak. Allah saja memberikan keistimewaan panggilan kepada Nabi. Apa yang ada ayat ibu terhadap Nabi Muhammad itu? Ya ayyuhan nabi. Nah, itu pak, tak langsung dah. Ada ayatnya bu, ada. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Bayangkan Bapak Ibu yang berbagi. Wahai Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang kafir, marahilah mereka, marahilah orang-orang munafik. Karena orang kafir itu selalu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, selalu memaki-makimu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, begitu bahasa Allah di dalam Al-Quran terhadap Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abrahah begitu benci kepada Nabi? Kenapa Abu Lahab begitu benci kepada Nabi, Bapak dan Ibu yang berbahagia? Karena mereka itu tidak tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Dan inilah kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana warjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam ayat ini Bu, kata-kata sungguh itu dua kali. Pertama dengan lam, yang kedua dengan qad. Sungguh, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik. Allah perintah kita Bapak dan Ibu supaya menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh terbaik. Karena tidak ada di dunia ini Bapak dan Ibu yang berbahagia orang yang sebaik Nabi Muhammad itu. Suci lahir batin. 60 tahun menjalani kehidupan di atas dunia, tidak pernah berdosa dan tidak pernah bersalah. Kadang awak dulu Bu ya, belum sampai umur 60 ada banyak dosa Ibu ya. Nabi Muhammad 63 tahun hidup di dunia kon tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah Bapak Ibu. Hebat Bu. Baca caranya hidup itu Bu. Luar biasa Bapak Ibu. Di kalau baca tu, yo tagak lo belum kedua yang baca ron Nabi Muhammad itu dia hidup 63 tahun hidup tidak pernah berdosa, begitu suci dan bersih Bapak Ibu lahir batin. Gitu Bapak Ibu enak alun barau mu kalau Ibu mungkinlah sampai 60 lah lewat 60 Ibu enak. Anda hitung kesalahan-kesalahan dosa Bapak Ibu yang berbahagia. Beliau Rasul itu tidak pernah berdosa. Manusia maksum. Amanah maksum Bapak Ibu. Suci, bersih, terpelihara, terjaga dari dosa-dosa. Itu yang maksum. Nabi yang maksum itu Bapak Ibu yang berbahagia. Luar biasa. Ada yang mengatakan enak. Tentu ya Ustaz. Abang Nabi Muhammad itu jangan di masa haji tarui. Nak do kalau keluar do. Betul tu Bu. Leh do Nabi Muhammad mengecek orang Bu. Leh Bu. Nabi Muhammad nyu menggale. Menggale, mangga Bu. Menggale. Berdagang dia.
Bayangkan Bapak dan Ibu. Kalau berdagang tentu bertemu je orang tua. Di mana dagang ke Bu? Di pasar. Tapi beliau itu bisa menjaga diri, memelihara diri di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Balau nak akan mengecek je orang Bu. Namanya manggale Bu. Memang kalau ibu manggale yang ya, nak akan di Bali orang lah tu. Ibu ya, model itu ibu di pasar lah. Supaya jangan tambah je dah soy. Model kau ibu di pasar. Kira-kira gale nawalatan tu beku Bu, lain di Bali orang tu Bu. Tak. Nabi Muhammad dia langsung berbicara dengan manusia Bapak dan Ibu. Orang magonya menjual. Bapak dan Ibu yang berbahagia. Terjadi. Apa lo nak mengecek je orang. Dia berada di tengah-tengah masyarakat. Dia bergaul dengan masyarakat. Dengan siapa saja. Tapi Nabi Muhammad tetap dia menjaga dirinya. Ada awak kan ikut yang kurang Bu. Ya tak? Ikut yang kurang. Batamu awak aja orang maliang lo awak. Batamu je orang jahit lo awak. Akan ikut nak tahan di kita. Batamu je orang kelompok bergunjang satu lo awak sinan. Ayo Bu yo. Kalau Nabi Muhammad Bu, tidak seperti itu dia. Dia itu Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita ibaratkan Bapak Ibu, sarupo je balui. Tahu balui Ibu? Balui itu di mana? Di mana Bu? Dia hidup di tengah-tengah lumpur Bapak dan Ibu. Lumpur tanah yang begitu kotor. Namun balui itu Bapak Ibu, selagi dia masih hidup, kotoran itu tidak akan pernah menempel di badannya. Terkecuali kalau balui mati, jolado pun menempel di situ. Muncung manusia laki di situ. Itu kalau mati, cuy duit Bu. Tak bisa. Hidup di tengah-tengah kekotoran, tapi tidak pernah kotor. Subhanallah Bapak. Itulah Nabi Muhammad SAW. Begitu dia bisa menjaga dirinya Bapak dan Ibu yang berbaik. Suci dan bersih. Sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam sebuah buku. Buku itu berjudul 100 tokoh berpengaruh di atas dunia ini. Buku itu dikarang oleh orang kafir. Siapa tokoh berpengaruh di atas dunia yang nomor satu Pak? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak dan Ibu yang berbahagia. Diletakkan urutan pertama itu. Luar biasa. Kenapa Bapak dan Ibu yang berbahagia? Pada diri Nabi tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya, tidak ada cacatnya, tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya, tidak ada kekeliruannya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Subhanallah pribadi Nabi Bapak dan Ibu. Dan beliau itu hadir ke atas dunia ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Tahu banyak kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab dikatakan oleh Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sirajan munira. Nabi hadir ke atas dunia ini kata Allah sebagai sirat, sebagai munir, lampu penerang. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau tidak hadir Nabi Muhammad ke dunia ko akan gelap dengan kesesatan ini Bapak dan Ibu. Makanya di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, Allah abadikan. Ada dikatakan oleh Allah SWT 4 kebodohan yang diberantas oleh Nabi dalam Al-Quran itu. 4 Bu. Kebodohan pertama terdapat di dalam surat Ali Imran 154. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, kebodohan yang diberantas oleh Nabi itu adalah disebut oleh Allah dengan
zannul jahiliyah. Al-Imran 154. Amanah zannul jahiliyah, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Keyakinan, prasangka orang-orang jahiliyah ketika itu. Bagi orang jahiliyah ketika itu, apa yang mereka lihat, itulah yang mereka sembah. Itulah Tuhan menurut mereka. Dan Tuhan menurut mereka itu bisa dibuat, bisa dihabiskan, bisa dibuang kemana-mana. Begitu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Zannul jahiliyah. Keyakinan orang-orang jahiliyah ketika itu. Padahal jamaah rahimakumullah, kehadiran Nabi mendakwahkan apa? Mendakwahkan la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah la ilaha illallah itu Bapak dan Ibu. Maka orang yang cerdas menurut Nabi itu adalah orang yang bertauhid, orang yang sudah mempelajari la ilaha illallah, orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah. Sementara orang-orang jahiliyah, mereka tidak kenal dengan kalimat tersebut Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya hadirnya Rasul mendakwakan kalimat la ilaha illallah itu, sehingga Bapak dan Ibu yang berbahagia, berubahlah keadaan umat dari umat yang meyakini patung berhala segala macam sebagai Tuhan, sehingga mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang berbahagia, kalimat la ilaha illallah itu yang pertama sekali yang kita dengarkan ketika kita keluar dari perut ibu kita masing-masing. Kalimat syahadat yang kita dengarkan, yang di dalamnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu pula lah yang kita amalkan, dan kalimat itu pula lah Bapak dan Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan suatu saat kita kembali kepada Allah, mengakhiri ucapan kita yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya jamaah rahimakumullah, orang yang pintar itu kata Nabi adalah orang yang bertauhid, orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Bapak dan Ibu, zannul jahiliyah. Yang kedua, apa yang kebodohan yang diberantas oleh Nabi Bapak dan Ibu yang berbahagia? Hukum. Itu terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa hukmul jahiliyati yabghun? Adakah lebih hukum yang lebih kejam di dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hukum jahiliyah? Tidak ada. Hukum jahiliyah itu merugikan masyarakat, merugikan umat, merugikan orang lain. Maka yang terjadi hukum ketika itu adalah hukum rimba. Siapa yang menang, siapa yang beruntung, siapa yang sukses, siapa yang bahagia. Para penguasa, orang-orang kaya, orang-orang kuat, itu yang betul-betul merajalela ketika itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Peraturan yang dia buat merugikan rakyat, peraturan yang dia buat menghancurkan rakyat, peraturan yang dia buat menyiksa masyarakat. Itu hukum jahiliyah. Itu sudah diberantas oleh Nabi Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya hukum yang ditegakkan oleh Nabi itu Bapak dan Ibu apa? Kalau dalam bahasa Minang Bapak dan Ibu, lama diawak ketujuh di orang, itu hukum yang benar Bapak dan Ibu. Sanang penguasa, sanang rakyat. Bahagia penguasa, bahagia rakyat. Kayu penguasa, kayu rakyat. Itu dalam bahasa Minangnya Bu, lama diawak ketujuh di orang. Dan jangan kalau lama diawak seorang saja. Awak bahagia, awak sukses, awak beruntung, awak sanang, rakyat sengsara, rakyat miskin, rakyat melarat, rakyat banyak masalah, rakyat sampai bunuh diri karena kemiskinannya. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu yang berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berantas hukum-hukum yang tidak benar itu Bapak dan Ibu yang berbahagia.
Ini yang dikatakan oleh Allah SWT. Apa hukmul jahiliyah? Ia pun melampaui batas. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apa kebodohan yang diberantas oleh Nabi Bapak Ibu yang berbahagia? Terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ayat ini Bapak Ibu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan, kepada ibu-ibu. Ibu ya. Apa makna tabarruj? Berdandan, bergaya, bersolek-solek, hiburan macam-macam. Ibu ya. Itu namanya tabarruj. Itu sudah diberantas oleh Nabi Bapak Ibu yang berbahagia. Sehingga perempuan-perempuan semenjak diatur oleh Nabi SAW menurut firman Allah Subhanahu Wa Taala bahwa perempuan itu terjaga dan terpelihara auratnya. Sementara orang-orang bertabarruj itu mempertontonkan aurat kepada khalayak ramai. Aku Bapak dan Ibu yang berbahagia, na'udzubillah min zalik. Ya. Itu dulu, Bu. Kalau kini padusi kalau rancak-rancak pakaiannya, Bu, enak. Ya, Bu. Jilbab saja Bu. Dalam-dalam sampai menyapu jalan, guys. Oh, bara dalam tu, Bu, ya. Luar biasa ya, Bu. Jadi kalau masih ada juga enak perempuan hari ini yang buka-buka aurat, mempertontonkan aurat kepada orang lain, itu masih jahiliyah dia itu. Belum masuk hidayah ke dalam hatinya lagi itu. Belum. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna. Wahai perempuan-perempuan kecil Allah, banyaklah kalian berdiam diri di rumah. Bako disuruh padusiku banyak berdiam diri di rumah, Bu. Karena padusiku kalau lah keluar rumah banyak dosonyo. Ya. Aurat tidak terjaga, ucapan tidak terjaga, berdandan, bersolek segala macam, berpakaian tidak benar. Sila Ibu, kini cara berpakaian na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Di zaman kini kau lah balik zaman kebodohan, Bu. Apa tambahlah manusia pakaiannya yang sempit-sempit, yang tipis segala macam. Nauzubillah min zalik. Celiknya tipi itu, Bu, ya. Tipi jahiliyah yang banyak berkembang sekarang hari ini. Ibu ya. Sengaja dia mempertontonkan aurat. Sengaja dia membuat orang berdosa. Pulang saja awak di masjid, Bu, idin tipi berdosa cik mata langsung. Nauzubillah min zalik, Bapak Ibu yang berbahagia. Betapa jahiliyahnya hari ini. Oh, kalau teknologi lah hebat kini, Bu. Asantiang semuanya. Tapi secara akhlak, sopan santun itu mundur. Mundur Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah jatuh lagi kepada zaman jahiliyah. Padahal Rasul sudah mengangkat derajat kita Bapak dan Ibu yang berbahagia. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, An-nisa imadul bilad, iza saluhat saluhal bilad. Akhirnya Nabi Ibu Bapak, perempuan tiang negara. Baik perempuan, baik negara. Cilaku padusi, hancur negara aku Bapak dan Ibu. Enak, hancur. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nyanyi-nyanyian, hiburan segala macam itu berkembang di tengah-tengah masyarakat. Itu wajib diberantas, wajib dihabiskan. Jangan dipelihara, jangan diizinkan. Kadang-kadang ada juga yang diizinkan, hiburan, permainan segala macam. Kau nama bayu Bapak Ibu yang dibiarkan saja mungkarat yang ada di bumi ini. Padahal Allah sudah larang. Jangan berperilaku jahiliyah. Maka kan saya bersampaikan ke ibu bapak yang berbahagia. Jangan sampai awak mengundang maksiat ke rumah awak. Disuruh, diundang lu orang menyanyi-nyanyi ke rumah kita ya ibu bapak. Enak dibuat pentas elok-elok. Diundang orang menyanyi-nyanyi, bergoyang-goyang di pentas. Kira-kira ibu
berfikir model tu dia lurui berfikir tu bu, tak lurui tu. Tu namanya setan mengundang setan itu. Bu ya. Setan bagian piti ke setan. Semua gitu ya. Le do manfaatnya ndak. Le do gunanya ndak. Le menambah amal soleh kita bu ndak. Le sesuai jual kita ndak. Le sesuai jual menangkap bau ndak. Le sesuai jual syarat ndak. Le sesuai jual Al-Quran ndak. Le cocok jual hadis ndak. Mangadi buat yo tanda awak jahiliyah itu. Ikunan tabarrus itu apa dia bu ibaratnya. Ya, hati-hati. Itu sudah dihabiskan oleh Nabi dulu. Jadi jangan balik lu ke sini ya bu. Bayangkan ibu, kalau ada nampak dewa makhluk enak nyola dari tampe nang kumuah, balik lu kan nang kumuah tu balik makhluknya tu bu. Bu, kalau di sawah bu. Kabau. Kabau ku di mana berkembang bu? Kumuah nak? Sudah tu? Balik lu ke milik bu? Balik bu? Tu. Nyola dari tampik nang kumuah, keluar sebentar, balik lu balik. Manusia ku lah jahiliyah dulu bu. Jangan balik lu ke Malia. Kalau balik ke Malia, sama je kabau tu. Awak lari tampik nang kumuah dulu kuat. Tampik bodoh segala macam ya tak? Tak usah kembali lagi. Awak kini kau lah rahsia ya bu ya. Aja balik yang kelih. Begitu bapak dan ibu. Yang keempat adalah kebodohan yang berentas oleh Nabi itu Hammiyah. Suratnya Al-Fat ayat yang ke-26. Hammiyatul jahiliyah. Bahwa orang jahiliyah itu menurut Allah si dia sudah jelas bodoh, sombong lagi. Bayangkan bapak dia buat. Nyo bodoh, sombong loleh. Nyo tak tahu juga kebenaran, sombong. Abraha, sombong. Raja Namrus, sombong. Fir'aun, sombong. Bodoh dia itu. Dia bodoh. Mereka tu bodoh. Abu Lahab, bodoh. Sombong. Awangi nak tanggung-tanggung. Luar biasa. Sama je. Presiden Perancis ke bu? Ya tak? Sudahlah bodoh, sombong leleh. Menghina Islam. Memaki-maki Islam. Menghina Nabi Muhammad. Nauzubillah min zalik bapak dan ibu yang berbahagia. Makanya jemaah rahmatullah, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita terbebas dari macam-macam kebodohan tadi bapak dan ibu, karena di bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji kembali siapa sebenarnya Nabi Muhammad tersebut. Bukan sembarangan orang bapak dan ibu yang berbahagia. Bagi kita ibu bapak sampai kini kok kita masih suci dan bersih, masih tetap di jalan yang lurus. Ini merupakan jalan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah bapak dan ibu yang berbahagia, satu-satunya nabi yang langsung menolong manusia di alam akhirat di saat manusia tidak ada yang menolong bapak dan ibu yang berbahagia. Terima kasih, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.